Berserah diri itu artinya adalah menerima saat ini tanpa syarat. Menerima saat ini tanpa penghakiman. Tidak diizinkan pikiran kita terjebak pada benar salah, baik buruk. Semua realitas adalah kebenaran. Setiap kebenaran cuma satu, terima. Terima. Ketika kita sudah mampu menerima realitas apa adanya, itulah yang disebut dengan berserah diri tanpa syarat. Ini harus dilakukan. Kalau hari ini kita masih hidup, inilah saat ini. Besok masih hidup, saat ini. Lusa masih hidup, saat ini. Perlakukan setiap waktu sebagai saat ini dan terima saat ini apa adanya tanpa penghakiman. Damai selamanya. Karena yang disebut dengan masalah itu adalah ilusi pikiran. Karena pikiran diizinkan oleh kita menghakimi. Ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Silahkan, terus begitu. Capek hidup kita. Padahal kita tidak sadar benar salah, baik buruk. Itu adalah hasil produk pikiran. Pikiran yang memproduksi sudut pandang itu. Coba hentikan pikiran, istirahatkan pikiran dari penghakiman. Terima semua hal apa adanya. Tidak ada masalah. Gak ada masalah. Oleh karena itu longgarkan cengkraman masa lalu. Longgarkan cengkraman masa lalu. Begitu masa lalu dilonggarkan cengkramannya luar biasa. Sebentar saya berikan ilmunya. Ini poin-poin penting. Rahasia akan kita buka hari ini. Yang kedua. Biarkan semua hal pergi. Biarkan semua hal pergi. Jangan ada yang ditahan. Karena perubahan itu hukum alam. Hari ini kita punya mobil, besok nggak punya mobil, biarkan semuanya pergi. Kita akan terjebak dalam hidup ini dua, namanya siklus. Siklus itu cuma dua, keberhasilan, kegagalan, keberhasilan, kegagalan. Dan sebetulnya yang melahirkan kegagalan itu keberhasilan. Tidak ada kegagalan loh kalau tidak ada keberhasilan. Dan yang menghasilkan kegagalan itu keberhasilan. Yang menghasilkan keberhasilan, kegagalan. Percaya sama saya apa tidak? Yang melahirkan kebaikan itu bisa jadi keburukan. Yang melahirkan kesadaran itu bisa jadi ketidaksadaran kita. Ayo. Yang melahirkan cahaya itu bisa jadi kegelapan. Betul? Nabi Muhammad itu keren sekali. Dalam sebuah hadis bilang begini. Kalau hari ini kamu serba ada, bersiap-siaplah. Waspadalah. Di depanmu ada saat di mana kamu tidak ada. Kalau kamu sedang tidak ada, bergembiralah kata Nabi. Karena di depanmu ada siklus di mana kamu akan ada. Tidak ada yang siang yang abadi, tidak ada malam yang abadi adanya. Siang, malam, siang, malam. Tetapi yang abadi adalah perubahannya, siang dan malam. Ini adalah pola hukum alam yang tidak dipahami oleh kita semua. Karena kita selama ini mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Paham? Oke. Biarkan semuanya pergi. Yang enak akan berlalu, yang tidak enak juga akan berlalu. Betul? Orang yang baik akan berlalu, orang yang buruk akan berlalu. Apa yang tidak berlalu? Hanya pikiran kita yang bodoh yang suka mencengkram. Karena pikiran ingin ini tidak mau itu, capek jadinya. Padahal semua itu akan berlalu. Biarkan semuanya berlalu. Hari ini bulan madu, besok bertengkar. Biarkan semua berlalu. Bulan madu akan berlalu, pertengkaran juga akan berlalu. Lewati semuanya. Karena hidup adalah latihan untuk bisa menerima yang kita tidak ingin dan melepaskan yang kita ingin. Itu hidup. Jadi kalau kita kenal dengan tarian semesta, kita kenal dengan cara semesta bekerja, sebetulnya gak ada masalah dalam hidup. Asik-asik saja. Jadi yang saya bagikan ini adalah pengalaman saya. Karena saya pernah di titik itu. Senang ke sini, tidak senang ke sini.
Menerima yang ini, menendang yang itu, menendang mencengkram, menendang mencengkram. Saya bertanya pada diri saya, kok saya nggak bahagia-bahagia ya begitu? Kemudian saya belajar, terus belajar. Oh, ini kunci-kuncinya, sesederhana itu. Longgarkan cengkraman masa lalu. 2, biarkan semua hal pergi. Jangan ada yang ditahan. Karena perubahan adalah hukum alam. Masa mudamu telah pergi. Sudah, jangan pengen muda terus. Melawan hukum alam. Nikmati aja sekarang. Di masa tua ini, kalian bisa melakukan apa? Hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Gigi yang dulu utuh, bisa makan kacang keras-keras sudah pergi. Sudah, jangan terus-menerus memikirkan yang sudah pergi. Nikmati aja gigi berapa lagi sekarang. Ya sudah, jangan makan kacang, karena masih banyak yang bisa kita makan. Betul nggak? Kan otak kita, karena senangnya kacang, selalu memikirkan gigi yang dulu. Sekarang giginya sudah nggak ada, biarkan pergi. Sekarang sadari gigimu tinggal berapa. Apa tidak ada makanan lain penggantinya? Ada, ubi, tahu. Emang tahu bukan kacang? Tahu itu kacang yang sudah digiling, kan kacang-kacang juga. Cuman pikiran inginnya yang keras, tidak mau yang lembut. Kan pikiran yang memainkan kita. Ngerti nggak? Mahal ini kajian. Kan sesederhana itu sebetulnya. Nah, kita ini selalu ingin bahagia, ingin bahagia, ingin bahagia. Lalu bahagia yang dimaksud itu adalah mendapatkan yang kita ingin. Padahal yang kita ingin tidak akan lama, pasti pergi.